Oke, yang kita 30 menit ya, Afif dan Raihan. ya Bu, mungkin bisa di play itunya slide-nya. Itu masih bentukan. Please di play PPT-nya di bawah itu. Ya, mungkin bisa saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nah, kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Abdul Rahman dan Rehan Dafa Al-Hafiz. Di sini akan menjelaskan tentang expert system, yaitu sistem pakar. Coba di next. Di sini adalah isi dari PPT kami, yaitu ada 4 bagian, yaitu apa sih sistem expert atau expert system ini, kemudian ada karakteristik, kemudian ada juga berbagai perbedaan tipe dari expert system, kemudian goals-nya yang pengen dicapai itu apa. Oke, lanjut, next. Nah, kemudian ada juga ability, general characteristic, struktur, dan research of expert system. Nah, beberapa research yang kami cari untuk contoh dari expert system. Next. Nah, ini ada juga example dari expert system dan resource yang kami gunakan. Nah, untuk yang pertama, definisinya, sistem pakar ini merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan masalah seperti layaknya seorang ahli. Nah, apa itu human expert? Nah, seorang ahli adalah individu yang memiliki kemampuan pemahaman terhadap suatu masalah pada bidang tertentu. Mungkin bisa kita ambil contoh adalah seorang researcher yang dia berfokus pada bidang tertentu. Nah, itu dia bisa dikatakan oleh human expert itu sendiri. Next. Mungkin bisa dilanjutkan, Hafiz, jelasin, Hafiz. Oke, thank you Mas Hafif. Selanjutnya ada karakteristik of expert system. Yang pertama itu ada symbolic logic. Artinya itu sistem pakar memiliki sebuah logika simbolik atau biasa dikenal sebagai logika matematika atau kalimat matematika. Biasanya ini digunakan pada pelajaran matematika diskrit. Itu contohnya kayak aku lupa namanya apa, pokoknya ada contohnya gitu. Terus yang kedua ada understandable. Understandable itu sistem pakar memiliki basis pengetahuan eksplisit yang mudah dapat dipahami oleh profesional di bidangnya. Yang selanjutnya ada special ability. Nah, contoh dari beberapa special ability ini, sistem pakar memiliki kemampuan untuk menjelaskan kesimpulannya yang berarti bagi penggunanya. Terus lanjut ada different type of expert system. Jadi expert system ini ada perbedaan antara decision support sama decision making. Nah, kalau misalnya decision support ini mengingatkan informasi atau pilihan kepada pembuatan keputusan yang berpengalaman dan biasanya digunakan dalam pengobatan. Nah, terus yang kedua itu ada decision making. Decision making ini artinya mengizinkan orang yang tidak memenuhi syarat untuk membuat keputusan di luar level atau pelatihan atau keahliannya. Biasanya digunakan dalam sistem industri. Nah, selanjutnya tuh ada the goals of expert system development. Ini ada beberapa goals dari pembuatan sistem pakar ini. Yang pertama ada prediction. Prediksi ini maksudnya mampu memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua ada diagnosis, dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati. Dan yang ketiga itu ada desain. Itu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok. Mungkin aku potong dulu ya. Kayaknya kita kecepatan ya. Untuk teman-teman yang lain, kalau kecepatan bilang ya. Jadi biar disesuaikan. Oke, lanjut. Mungkin aku bisa lanjutin. Oke, di sini ada juga goals dari expert system recording. Dia merekam, distribusikan pengetahuan ahli yang langka. Jadi kan mungkin kita lebih ke arah pakai bahasa kita ya. Kan seorang ahli itu kan dia punya ilmu yang kita nggak miliki. Nah, nanti kita ambil data atau ilmu dari sang ahli itu, kemudian kita akan gunakan untuk sistem kita, si expert system ini. Kemudian ada applying, yaitu kita menerapkan. Ini kita udah mendapat ilmu dari mereka nih, ya udah kita
terapin untuk di logic codingan kita mungkin secara apa namanya gampangannya. Kemudian training. Nah, kita melatih para ahli dari orang biasa. Ini maksudnya kayak gimana? Misalkan aku nggak paham nih tentang medicine. Nah, di sini ada sebuah sistem yang aku tinggal ngeklik aja. Di situ dia akan menampilkan, oh ini loh hasil yang kamu butuhkan, tanpa aku harus belajar lagi tentang medicine gitu. Next. Nah, di sini ada ability, yaitu apa sih yang harus diperlukan oleh expert system ini, yaitu dia bisa mengenali masalah dan juga dia bisa memberikan solusinya. Kemudian juga meningkatkan kualitas dari sisi pemberian nasihat yang konsisten, kemudian memiliki tingkat keandalan yang relatif tinggi, mengurangi terjadinya informasi yang tidak lengkap, kemudian meningkatkan produktivitas kerja, kemudian mengurangi kebutuhan untuk penelitian. Coba next. Nah, ini adalah general karakteristik, yaitu yang pertama, ketika tugas membutuhkan penalaran dan pengetahuan yang pas, bukan intuisi. Jadi kadang kan ada ilmu-ilmu yang emang nggak bisa pakai intuisi. Kemudian ketika tugas dikodekan sesuai aturan, jadi berdasarkan ilmu dari si pakar itu sendiri yang kita implementasi, itu nanti akan kita kodekan. Kemudian ada juga fast, ketika tugas yang diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Mungkin kalau misalkan hasil tes bisa berhari-hari, nah dengan sistem pakar ini kita bisa menghasilkan dengan waktu yang sangat cepat dalam hitungan menit atau jam. Kemudian ketika tugas yang didapatkan diinstruksikan kepada pemula di lapangan. Ya tadi contohnya seperti aku yang nggak paham tentang medicine, terjun di dunia medicine akan dibantu oleh sistem yang sudah disebut ini, expert system ini. Next. Nah, mungkin ini adalah contoh diagramnya, struktur of expert system. Jadi kayak sistem model, nanti user mental model masuk. Ini agak susah sih untuk dipahami. Secara gambaran apa ya, dasarannya mungkin biar aku jelasin. Jadi kayak seorang ahli memberikan ilmunya kepada, misalkan kita programmer, kita kerjasama dengan seorang ahli kayak untuk menentukan suatu kasus. Nanti dari data-data itu kita bisa olah lagi, training untuk kedepannya kita bisa gunakan kembali gitu. Jadi kita untuk permasalahan yang sama kita sudah punya datanya dan itu memudahkan kita untuk menghadapi permasalahan yang sama. Mungkin lanjut. Nah, ini ada struktur dari expert system, yaitu ada user interface. Ya nggak mungkin kita menggunakan aplikasi tanpa ada user interface, kan agak susah kan. Kemudian ada juga workplace, jadi untuk seperti biasa sih, area dari kumpulan memori kerja yang akan digunakan. Kemudian ada knowledge base. Nah, ini adalah ilmu yang tadi kita dapatkan dari seorang pakar, mungkin seperti researcher yang yang berfokus pada suatu bidang studi tertentu. Next. Mohon maaf Mas, memotong. Berartinya mungkin disconnect. Mungkin bisa. Atau kita pause dulu aja kali ya? Gimana? Iya, penting gitu. Oke, mungkin kita sambil nunggu ya. Atau perlu ditanyain nggak? Halo Bu. Ini boleh kami lanjutkan kan Bu untuk presentasinya? Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Ayo please. Nah, di sini ada struktur juga, ada knowledge acquisition, akumulasi, transformasi, transfer pada tiap keahlian yang dapat menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan. Kemudian ada interference machine, yaitu proses akumulasi, transformasi. Ini untuk apa ya istilahnya ya, dari suatu permasalahan itu dimodelkan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh sistem komputer seperti itu. Next.
Mungkin lanjut, please. Jelasin, please. Selanjutnya ada inference explanation, artinya ini struktur termasuk ke dalam komponen tambahan untuk meningkatkan penggunaan sistem pakar serta melacak respon dan hasil penjelasan mengenai tingkah laku pada sistem pakar secara interaktif. Jadi setelah beberapa struktur yang udah dijelaskan sama Mas Afif itu, ini adanya explanation yang lebih jelas lagi dari dari pakar-pakar selanjutnya. Terus selanjutnya itu setelah ada penjelasan dari pakar-pakar, selanjutnya itu akan menghasilkan knowledge improvement. Nah, knowledge improvement ini artinya pakar juga mempunyai kemampuan analisis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerja sedemikian rupa. Adanya struktur ini, program dapat membedakan antara kesuksesan dengan kegagalan yang dialami kayak gitu. Nah, lanjut ke research about expert system. Oke. Ya, ini ada research dari apa namanya? Yang aku dapatin dari Google Scholar, itu PalmDE, a new system for drug excipient compatibility. Ini emang agak susah sih bahasa excipient ini. Aku juga masih kurang paham, ini kan di bidang apa namanya medicine kan. Coba next. Nah, jadi kalau bisa dilihat dari struktur diagram yang ada di sebelah ini, jadi kan si expert ini misalkan adalah dokter ya, dokter yang emang udah tiap hari mainannya tentang obat gitu kan, dan dia memiliki ilmu tentang itu. Nah, itu kita gunakan knowledge itu, dan kita juga ambil dari data source. Kita jadikan knowledge yang akan digunakan untuk sistem kita. Nah, jadi ibarat kita ngoding nih, conditional if else-nya tuh udah dari knowledge-nya itu, kalau bahasa gampangannya. Kemudian kita udah dari knowledge, kita bisa menentukan nih rule base-nya. Kapan kita menentukan dia sakit, kapan kita menentukan dia nggak sakit, istilahnya kayak gitu ya. Nah, itu dapatnya dari knowledge. Nah, nanti dari rule base, database, ini kita jadiin ke knowledge base. Nah, ini istilahnya apa ya, main-nya lah, main dari otak sih dari expert system itu sendiri. Nah, nanti dari expert system ini kan otomatis nanti ada user interface yang memudahkan seorang pemula yang nggak ngerti tentang apa namanya obat-obatan nih, excipient obat-obatan nih, cara ngeraciknya kayak gimana, itu kan akan dimudahkan dengan user interface. Nah, nanti si user akan melakukan input dan dia dapat output, oh berarti nanti drug excipient yang bagus tuh kayak gimana sih. Nah, itu dari user bisa mudah. Next, coba. Coba di next bisa nggak? Belum ya? Oke. Jadi ini siapa yang melakukan researcher? Siapa researchernya? Dia itu dari ICMS, Institute of Medical Science di China. Sama-sama dua-duanya sama dari China sih untuk yang apa namanya melakukan research ini. Kemudian alasan dia melakukannya apa? Karena saat ini ada kebutuhan mendesak untuk membangun sistem kecerdasan buatan bagi peneliti untuk mudah melewati masalah, karena sangat merepotkan untuk memanfaatkan data ketidakcocokan excipient obat. Ini adalah sebuah excipient obat ini bahasa dari medicine sih. Jadi untuk menentukan excipient obat yang betul, yang benar itu agak sulit, makanya dibuat expert system ini. Oke, next. Nah, ini adalah bagaimana mereka membuatnya. Jadi dia menggunakan berapa ini? 532 item data dari 228 artikel yang dipilih. Jadi istilahnya itu nanti akan jadi knowledge base mereka. Kemudian dari 60 aturan interaksi obat excipient dibuat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penelitian formulasi kami. Kami itu maksudnya si peneliti itu yang bercerita. Jadi untuk menentukan sebuah expert system yang kita dapat dari ini, kita dapat simpulkan bahwa ketika kita pengen menentukan atau membuat expert system, maka kita perlu seseorang yang ahli, mungkin dalam hal ini peneliti dalam medicine ya, medicine, dokter gitu kan. Nah, nanti baru dari researcher yang memodelkan dari data-data yang mereka dapatkan untuk dijadikan sebuah sistem pakar seperti itu. Jadi ini kesimpulannya atau hasil jadinya itu adalah
Form DE ini diharapkan menjadi alat yang berguna untuk studi kompatibilitas eksipien obat dan mempercepat desain formulasi obat. Nah, jadi dia biar bisa memudahkan untuk formulasi obat itu sendiri. Next. Oke, yang kedua silakan. Next, terus ada fuzzy based expert system for diagnosis of coronary artery disease in Nigeria. Jadi kenapa si sistem pakar ini milih untuk meneliti ini, karena di Nigeria ini banyak banget terjadi kenaikan kematiannya itu gara-gara coronary disease in Nigeria. Jadi pertama tuh kan fuzzy based itu pertamanya memerlukan dataset. Nah, dataset ini nanti bakal diolah menjadi data mining. Data mining itu akan menjadi fuzzy fixation. Itu terus nanti dari fuzzy fixation ini membentukkan fuzzy rules atau peraturan-peraturan dari fuzzy itu. Nah, terus selanjutnya ada inference engine. Yang inference engine ini nanti akan dijelaskan oleh mesin-mesin yang akan dijalankan gitu loh. Terus nanti terjadinya dari knowledge base. Nah, knowledge base ini dari member function sama fuzzy rules ini. Nah, terus habis itu adanya user interface untuk mempermudah si pemula kayak gitu. Nah, siapa-siapa aja yang melakukan penelitian ini? Yang pertama ada dari Nigeria sendiri, dari Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science, sama dari Saudi Arabia, dari University of Tabuk. Nah, kenapa si kedua pakar ini meneliti penelitian ini? Karena di Nigeria ini menyebabkan kematian sebesar 53.836 atau sekitar 2,82 dari total kematian yang disebabkan oleh CID di Nigeria. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem pakar untuk mendeteksi penyakit CID tersebut akurat. Jadi melihat dari lingkungan Nigeria itu yang menyebabkan banyak kematian karena coronary artery disease ini, jadi dua orang ini meneliti penelitian ini kayak gitu. Terus lanjut ada example of expert system. Jadi ada beberapa contoh-contoh dari sistem pakar ini. Yang pertama MCCIN itu digunakan untuk mendiagnosa penyakit infeksi pada darah. Terus MySysma itu digunakan untuk tugas matematika kayak gitu-gitu. Terus ada prospektor. Prospektor ini digunakan dalam pemberian nasihat dalam eksplorasi mineral pada mesin kayak gitu. Terus ada XCON. XCON ini digunakan pada perusahaan di DEC untuk menggambarkan konfigurasi dari sistem komputer. Terus selanjutnya ada Dendral, digunakan untuk mengidentifikasi struktur molekul. Maaf, ini agak typo. Molekul, suatu komposisi kimia, dan lain sebagainya. Terus ada selanjutnya yang terakhir itu ada BFHCA, itu sistem pakar ini dibuat untuk mengontrol tingkat panas blast furnace atau tanur. Gitu. Ini adalah beberapa resource dari yang digunakan dalam PPT ini. Gitu sih. Mungkin Mas Afif. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan dari kelompok penanya, kelompok 4 ya. Kelompok 4, silakan. Silakan kelompok 4 disampaikan. Ini saya Hanif dari kelompok 4. Mau satu pertanyaan dulu. Boleh minta contoh nggak sesuatu expert system yang common, yang kita sering lihat, Mbak ya? Soalnya aku
saya sendiri masih belum kebayang eh, sistem yang apa ya, yang ya dalam keseharian. Soalnya dari research ini kan lebih ke spesifik ke bidangnya tersebut. Itu dulu. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin Itu dijawab dulu aja. ya tadi pertanyaannya contoh expert system yang sering dilihat ya. Untuk sejauh ini mungkin sistem pakar yang sering digunakan emang agak jarang ya, tapi mungkin kalau bisa saya kasih contoh, ketika ada aplikasi mungkin Halodoc, terus ketika kita berbincang itu dengan bot, itu kan juga bisa dijadikan expert system ya. Jadi istilahnya dia udah dilatih dengan knowledge yang udah diberikan oleh peneliti atau researcher atau developernya, atau yang biasa kita sering lihat itu mungkin base-nya AI ya, atau kecerdasan buatan yang membantu kita dalam menentukan suatu solusi untuk permasalahannya. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai contoh dari expert system. Mungkin atau ada dari Apis, ada ini nggak, Pis? Contoh yang itu, Pis. Gampang untuk diberikan. Apa ya yang sering ya? Sebenarnya yang sering udah disebutin sama Mas Apip sih, cuman aku mau nambahin di beberapa bidang lainnya. Kalau misalkan itu ada di bidang pertahanan dan keamanan, itu kayak kayak adanya fungsi radar secara umum gitu loh. Kayak fungsi radar ini, jadi sistem pakar dalam bidang Hankam ini kayak adanya radar gitu loh. Jadi fungsi radar secara umum ini mendeteksi keberadaan benda di lingkungan di mana radar itu berada kayak gitu. Terus jarak jangkauan radarnya itu juga bermacam-macam kan. Jadi kayak perlunya membutuhkan seorang ahli dalam bidang si radar-radar itu, jadi untuk mempermudah untuk menemukan sesuatu benda gitu sih. Untuk tadi siapa ya nanya? Hanif ya? Apakah sudah terjawab? Saya nggak pernah tahu sih untuk bidang psikologi itu kayak kita mengisikan form-form tertentu, pertanyaan tertentu yang emang diperlukan dari si psikolog itu sendiri. Terus nanti dari hasil jawaban itu nanti dianalisis oleh sistem. Nah, nanti kita bisa tahu contoh misalkan apa ya? Apa namanya yang biasa kita pakai itu loh, yang buat nentuin apa kepribadian kita itu apa sih namanya? MBTI. Nah itu kan nggak mungkin dia ngoreksi sendiri kan, berarti kan itu dari sistem kan. Nah itu ada contoh dari sistem pakar. Jadi dari psikolog yang meresearch itu dia dimasukkan knowledge base. Ketika kita mengisi form yang udah mereka sediakan, jadi kita bisa tahu MBTI kita itu jenisnya apa gitu. Itu ada mungkin yang gampang ya untuk contoh expert system. Mungkin udah terjawab atau belum gimana? Masih bingung? Cukup terjawab ya. Menarik sekali expert system ya. Ya. Mungkin dari yang lain mungkin ada yang ingin ditanyain juga atau Izin bertanya. ya silakan. Ya, Azhar dari kelompok 4. Ini kan expert system ini kan dilatih terus kan ya Mas? Dilatih terus supaya mendekati sempurna gitu. Nah, tapi kan tetap aja masih ada kemungkinan untuk fail juga kan. Nah, pas kemungkinan fail itu mungkin kan ada korban yang kena kan. Misalnya kayak expert system pada bidang kedokteran gitu. Salah ngediagnosis atau dan lain-lain. Nah, itu mungkin ada kayak penanggulangannya apa gimana gitu, Mas? Tadi kayaknya di PPT ada sih 2 jenis. Oh. Yang 2 jenis itu gimana ya? Aku lupa tadi. Di halaman berapa ya?
Jadi kan dia ada decision support sama decision making. Nah, yang itu. Decision support kan dia istilahnya membantu ya, bukan untuk menentukan keputusan fixnya. Karena kalau misalkan untuk decision making pada bidang kedokteran itu kan lumayan bahaya ya. Istilahnya kita hanya percaya pada expert system tanpa konsultasi juga terhadap si dokter itu sendiri. Mungkin nanti yang menggunakannya si dokter ya. Si dokter yang udah berpengalaman, jadi dia hanya membantu dalam menganalisis biar lebih cepat aja. Tapi sebenarnya dia udah berpengalaman dalam hal itu, seperti itu. Mau nambahin dikit, kalau terus contoh dari decision support juga, misal dari contoh dari yang MBTI gitu ya, yang sering kita pakai deh. Kan kalau MBTI itu juga pasti ada orang yang merasa kok sifat aku tuh nggak kayak gini kayak gitu kan, siapa tahu ada terjadi kesalahan. Nah tapi kan gunanya sistem pakar untuk dari hasil MBTI itu kan hanya untuk mempermudah menemukan sifat-sifat seseorang kayak gitu sih. Itu terus kalau udah sih dari Azhar ada feedback. Oke. Berarti salah penangkapan tadi. Makasih. Oke. Thank you Azhar. Pertanyaannya. Thank you. Mungkin sudah semua Bu yang bertanya Bu untuk dari kelompok 4. Oke, thank you. Terima kasih Afif dan Hafiz atas presentasinya terkait dengan expert system. Mungkin sebagai tambahan gambaran saya putarkan sebuah video, semoga kedengeran ya. Minggu lalu nggak kedengeran waktu saya putar. Kedengaran Bu. Expert systems have been one of the most successful AI-related technologies and have been around since the 1960s. Expert systems mimic human expertise in a particular field to solve a problem in a well-defined area. Jadi seperti ini ya, ini expert system. Jadi gambaran umumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, bahwa expert system itu sebenarnya adalah bagaimana kemudian knowledge, mata kuliah kita kan rekayasa pengetahuan atau knowledge yang dimiliki oleh seorang expert, baik tadi yang dicontohkan adalah dokter, kemudian psikolog, dan juga expert yang lain mungkin di bidang pertanian, di bidang pertahanan, dan lain sebagainya, itu kemudian dimimik atau dipindahkan knowledge-nya ke dalam sebuah sistem komputer. Dan itu biasanya hanya untuk solve define problem, maksudnya hanya untuk problem tertentu ya, nggak keseluruhan. Kalau dokter misalkan keseluruhan mulai dari diagnosa penyakit flu sampai penyakit jantung, dia bisa semua, nggak seperti itu. Jadi dia hanya untuk problem tertentu saja, seperti itu. They mimic human expertise in a particular field to solve a problem in a well-defined area. An expert system consists of programs that mimic human thought behavior in a specific area that human experts have solved successfully. Decision support systems generate information by using data, models, and well-defined algorithms, but expert systems also work with heuristic data. A knowledge acquisition facility is a software package with manual or automated methods for acquiring and incorporating new rules and facts so the expert system is capable of growth. Ya, jadi ada namanya satu tahap kalau dalam rekayasa pengetahuan itu, yang namanya adalah akuisisi pengetahuan, di mana kemudian kita itu nanti mengumpulkan pengetahuan dari expert, misalkan dari dokter gitu ya, dok saya mau tahu dong kalau mau mendiagnosa COVID-19 itu seperti apa. Maka bisa kemudian dia menjelaskan, oh ini ada gejala-gejala ini, gejala bahwa dia batuk, kemudian dia anosmia, kemudian dia demam di atas sekian gitu. Lalu mungkin ada gejala-gejala yang lain lagi gitu ya, ada gejala mungkin mual, muntah dan lain sebagainya. Kalau memenuhi itu sangat mungkin nanti hasil diagnosanya adalah COVID-19 seperti itu. Nah, itu bisa dengan kita akuisisi dulu pengetahuan dari expert kita, yaitu dokter itu tadi yang sudah sering banget mendiagnosa
pasien COVID-19, gejalanya itu seperti ini gitu. Jadi kemudian dikumpulkan pengetahuan itu namanya proses pengambilan pengetahuan itu adalah knowledge acquisition. Kemudian nanti setelah itu akan dibangun knowledge base-nya, yang dikumpulin knowledge-nya tadi sudah sempat disinggung sama di salah satu contoh tadi. Ada knowledge base, pengetahuannya itu dimasukkan kayak semacam database gitu, tapi bukan relational database yang kita kenal seperti biasa gitu ya. Itu namanya knowledge base, yang di situ kemudian pengetahuan dijadikan satu, yang kemudian sistemnya akan membuat suatu rule, yang rule itu akan ngambil dari knowledge base ini tadi untuk menentukan hasil diagnosanya, apakah dia COVID-19 atau bukan. Seperti itu, misalkan. Knowledge base is similar to a database, but in addition to storing facts and figures, it keeps track of rules and expectations associated with facts. Facts related to a specific discipline, subject, or problem are known as factual knowledge. Heuristic knowledge are rules related to a problem or discipline. Meta-knowledge is knowledge about knowledge. It enables an expert system to learn from experience and examine and extract relevant facts to determine the path to its solution. Ini yang tadi maksudnya adalah bagaimana kemudian expert system berkembang ya, ditanyakan oleh siapa tadi? Azhar atau siapa tadi yang menanyakan bahwa knowledge system ini mungkin berkembang. Jadi mungkin saja ketika kemudian expert systemnya ini dibangun dengan menggunakan meta knowledge, knowledge about knowledge. Ini bukan sekedar pakai rule based if then gitu ya. Kalau expert system yang paling sederhana itu kan pakai if then, pakai rule based. Dia menentukan kalau seperti ini dan seperti ini dan seperti ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Itu expert system yang paling sederhana. Nah, kalau nanti menggunakan meta knowledge, maka dia akan menjadi lebih expert lagi, dia akan berkembang ilmunya. Jadi apa yang dia knowledge yang sudah ada di knowledge base ini akan terus dikembangkan oleh dia untuk mendapatkan path solution yang baru. It also guides future planning or execution phases of an expert system. Knowledge-based management system, KBMS, similar to a DBMS, is used to keep the knowledge base updated with changes to facts, figures, and rules. The user interface is the same as the user interface component of a decision support system. An explanation facility performs tasks similar to what a human expert does by explaining to end users how recommendations are derived. An interface engine is similar to the model-based component of a decision support system. In forward channeling, a series of if, then, else condition pairs are performed. The if condition is evaluated first, then the corresponding then else action is carried out. Nah, ini biasanya pakai System starts with forward chaining dan backward chaining. Ini adalah expert system yang paling sederhana. Jadi nanti kalau mau cari lebih lanjut bisa cari terkait forward chaining dan backward chaining yang basically dia adalah if then gitu ya. If then yang kemudian bercabang-cabang banyak membentuk chaining forward dan backward. with the goal and the then part and backtrack to find the right solution. Oke, itu gambaran sederhana dari expert system. Semoga semakin memperjelas gambaran Anda terkait ini. Dan siapa tahu nanti ada yang tertarik gitu ya, punya kenalan seorang expert, kemudian Anda tertarik untuk mengkomputerisasi ilmunya. Oh, ilmunya nih menarik nih, dia bisa menentukan apa. Misalkan kemarin ada yang menentukan di PTP menentukan lahan yang layak untuk disewa oleh PTP, lahan gula, yang mana saja dari sekian rekomendasi lahan. Ditentukan, oh ini
lebih bagus dibandingkan ini gitu, dan dengan menggunakan beberapa metode seperti itu adalah expert system. Jadi sistemnya menggantikan sang expert yang mungkin tidak available anytime gitu ya. Kayak kalau kondisi COVID gini kan nyari dokter susah ya, nyari dokter susah, maka bisa digantikan dengan expert gitu. Oh, saya kok ada gejala ini ya, masih bertanya-tanya kira-kira saya COVID nggak sih? Banyak yang bertanya-tanya seperti itu gitu. Daripada kesusahan ya tanya aja, misalkan bangun sebuah expert system, kemudian expert system ini bisa menentukan rekomendasi Anda itu COVID atau tidak. Baru misalkan direkomendasikan Anda COVID, Anda baru melakukan proses swab PCR gitu. Kalau ternyata enggak, oh enggak ini kayaknya, seperti itu. Kira-kira begitu ya terkait dengan expert system. Semoga makin jelas. Nah, kalau metodenya banyak ya, tapi yang paling simpel adalah rule-based system dengan menggunakan forward chaining dan backward chaining. Oke, terima kasih kelompok 1 atas sharingnya dengan kita semuanya. Kita lanjutkan saja langsung dengan kelompok 2. Kelompok 2 nih, apa nih topiknya kemarin? Terima kasih, Bu. Neural networks. Neural networks ya. Nah, silahkan kelompok 2, saya stop share, silahkan sharing. Ya, izin share screen ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi untuk kali ini saya Hana Mahmuda dan rekan saya Kak Tiara akan menjelaskan sedikit tentang neural network. Baik, jadi apa sih neural network itu? Neural network sendiri itu sama kayak namanya. Jadi neural network sendiri itu sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi ataupun rangsangan, juga melakukan proses dan juga memberikan output, di mana outputnya tersebut diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Lalu lebih jelasnya, neural network sendiri itu terinspirasi oleh bagaimana neuron dalam otak manusia bekerja. Jadi tiap neuron pada otak manusia kan saling berhubungan, sehingga informasinya itu mengalir dari setiap neuron tersebut. Kemudian nantinya tiap neuron itu menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah weight, lalu menjumlahkannya menjadi weighted sum dan juga menambahkan bias. Lalu hasil dari operasi ini itu kemudian akan dijadikan parameter dari activation function atau fungsi aktivasi yang akan dijadikan output dari neuron tersebut. Nanti ini lebih jelasnya untuk paragraf 2 akan dijelaskan di slide 8 dan 9. Next, Han. Jadi fungsi dari neural network sendiri itu antara lain ada untuk mengklasifikasikan pola, lalu juga bisa untuk memetakan pola yang didapat dari input ke dalam pola baru pada output, juga sebagai penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali, lalu bisa juga untuk memetakan pola-pola yang sejenis, untuk pengoptimalisasian permasalahan, dan juga dapat melakukan suatu prediksi. Next, Han. Nah, mengapa sih kita perlu belajar neural networks? Jadi kita itu kan tahu ya kalau neural network sendiri itu diadopsi dari bagaimana jaringan syaraf pada otak manusia bekerja. Nah, kita kan juga tahu kalau jaringan syaraf sendiri itu memiliki banyak sekali fungsi dan peran dalam kehidupan. Contohnya ini sering digunakan untuk analisis statistik dan juga pemodelan data. Lalu juga punya peran sebagai alternatif untuk regresi atau cluster nonlinear standar teknik analisis. Juga sering digunakan dalam hal klasifikasi ataupun peramalan. Nah, beberapa contohnya yang lebih general termasuk ada pengenalan gambar dan ucapan, juga dapat berfungsi untuk pengenalan karakter tekstual, dan juga domain keahlian manusia, seperti contohnya diagnosis medis, lalu survei geologi untuk minyak, dan juga prediksi indikator pasar keuangan. Next, Han. Nah, untuk selanjutnya yaitu konsep neural network sendiri. Nah, proses kerja jaringan syaraf pada otak manusia
neuron itu seperti apa. Jadi otak manusia itu jadi ide dasar dari neural network itu dimulai dari otak manusia. Nah, di mana otak itu memuat sekitar 10⁻11 neuron. Nah, neuron ini itu berfungsi untuk memproses setiap informasi yang masuk. Jadi satu neuron memiliki satu akson dan minimal memiliki satu dendrit. Jadi setiap sel syaraf itu terhubung dengan syaraf lainnya. Nah, untuk jumlahnya itu mencapai sekitar 10⁻4 sinapsis. Masing-masing sel itu saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan kemampuan tertentu pada sistem kerja otak manusia. Nah, untuk lebih jelas mungkin dari prosesnya itu sendiri, yaitu dalam gambar ini ada dendrit. Jadi dendrit itu berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel syaraf. Kemudian ada sinapsis yang berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel syaraf. Kemudian juga ada akson yang berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel jaringan lain. Kemudian untuk prosesnya itu sendiri itu seperti apa? Jadi sebuah neuron itu akan menerima impuls dari neuron lainnya melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang dihasilkan ke badan sel melalui akson. Nah, akson dari sel syaraf ini itu bercabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel-sel syaraf lain dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Kemudian sinapsis itu adalah unit fungsional yang antara dua buah sel syaraf. Jadi nanti akan impuls-impuls atau sinyal informasi akan diterima oleh neuron lain untuk memenuhi batasan tertentu. Itu. Mungkin bisa dilanjutkan, Tiara. Oke, Hana, makasih penjelasannya. Jadi kalau tadi di otak kan di jaringan syaraf manusia ada dendrit, akson, sama fungsi sinapsis. Nah, kalau di sini itu dendritnya itu yaitu input, lalu ada fungsi aktivasi yang sama seperti sinapsis, dan juga ada output yang berfungsi seperti akson. Jadi kalau tadi dendrit, fungsi sinapsis, dan juga akson, kalau di sini itu input, fungsi aktivasi, dan juga output. Next, Han. Nah, di sini sudah masuk konsep neural network atau struktur neural network sendiri. Jadi proses ANN itu dimulai dari nanti ada input values, ada X1, X2, bla 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 hingga X sekian. Nah, tiap X-nya itu nanti bakal ada bobotnya. Jadi ada W1, W2 hingga bla 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 W sekian. Nanti tiap pasangan ini tuh dikali. Jadi misal X1 dikali W1, terus X2 kali W2 hingga X sekian dikali X sekian. Hasil dari perkalian tersebut itu kemudian dijumlahkan, jadi hasil perkalian X1 W1 ditambah X2 W2 tambah X sekian kali W sekian. Kemudian hasilnya tersebut dilambangkan dengan sigma atau summing function ditambahkan dengan bias, sehingga hasil penjumlahan ini nantinya itu dijadikan parameter oleh activation function atau fungsi aktivasi untuk kemudian menghasilkan output itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dijelaskan di slide selanjutnya. Next, Han. Lanjut. Iya, lanjut, Han. Bisa dah. Bentar, ada gangguan sepertinya. Oke. Udah. Oke, jadi ini lebih jelasnya, nanti itu sejumlah sinyal masukan X dikalikan dengan masing-masing penimbang yang bersesuaian W, kemudian dilakukan penjumlahan dari seluruh hasil perkalian tersebut, dan nantinya keluaran yang dihasilkan itu dilakukan ke dalam fungsi pengaktif untuk mendapatkan tingkatan derajat sinyal keluarannya. Kemudian misalkan ada N buah sinyal, masukan, dan juga N buah penimbang. Lalu fungsi keluarannya dari neuron itu adalah seperti persamaan berikut ini.
Nah, walaupun masih jauh dari sempurna, namun kinerja dari tiruan neuron ini itu identik dengan kinerja dari sel otak yang sudah kita kenal saat ini. Lanjut. Nah, untuk ini, ya, silakan Han. Model jaringan ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada single layer, yaitu dalam neural network itu neuron disusun dalam membentuk lapisan atau layer. Nah, pembentukan neural network sendiri yang paling sederhana yaitu yang ini yaitu single layer. Nah, cara kerja single layer itu input layer yang berasal dari sumber node diproyeksikan langsung ke output layer dari neuron. Jadi, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Ini diproyeksikan langsung ke layer, output layer. Kemudian pemodelan ini juga merupakan jenis jaringan feed forward yang dapat dilihat di ini gambar ini. Pada gambar tersebut, jadi input dan outputnya itu memiliki 4 node, namun yang dimaksud dengan single layer itu yaitu output dari jaringannya itu sendiri. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada multilayer. Nah, untuk multilayer ini berbeda dengan single layer tadi. Jadi ada tambahan yaitu 1 atau 2 hidden layer dari jaringan, maka akan terganggu karena input dan output dari jaringan tidak dapat melihat hidden layer yang dimasukkan, sehingga memerlukan jaringan yang bisa menampungnya, yaitu bernama multilayer. Nah, cara kerja multilayernya itu sendiri yaitu adalah input dari layer menyuplai input vektor pada jaringan, kemudian input yang dimasukkan melalui komputasi pada layer yang kedua, lalu output dari layer yang kedua itu digunakan sebagai input dari layer yang ketiga, dan begitu juga seterusnya. Untuk yang terakhir yaitu ada recurrent network. Jadi recurrent network ini mungkin terbentuk karena pada jaringan single layer dan multi layer harus memiliki feedback untuk dirinya sendiri pada setiap loop jaringannya. Jadi pada recurrent network jaringan itu tidak memerlukan feedback untuk dirinya sendiri, melainkan feedback dari input yang digunakan. Ya, seperti ini gambarnya. Oke, selanjutnya. Jadi di sini ada salah satu riset yang berjudul klasifikasi kanker payudara menggunakan residual neural network. Dan di dalam penelitian ini tuh dibuat sebuah sistem dengan bantuan komputer yang dapat membantu para dokter untuk mengklasifikasi jenis sel payudara berdasarkan gambar histopatologinya. Dan histopatologi sendiri, kalau dari Google itu merupakan cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit. Juga dalam penelitian ini diusulkan sebuah metode menggunakan pendekatan Deep Convolutional Neural Network menggunakan arsitektur Residual Neural Network atau ResNet untuk mengklasifikasian berdasarkan gambar histopatologi pada dataset Briggs-nya. Performa terbaiknya itu mencapai tingkat rata-rata akurasi 99,3% pada pengklasifikasian binary dan juga tingkat rata-rata akurasi 94,6% pada pengklasifikasian multiclass, yang mana hampir setara dengan kondisi state of the art saat penelitian ini ditulis. Oh ya, sebelumnya riset ini dibuat oleh Bapak Reynold Erwandi dan juga Suyanto pada tahun 2020. Oke, ini ada riset-riset lain yang menggunakan metode neural network. Dia ada prediksi pergerakan harga saham pada bank terbesar di Indonesia dengan metode backpropagation neural network oleh Agnes Novita. Kemudian ada implementasi deep learning untuk image classification menggunakan algoritma convolutional neural network pada citra wayang golek. Kemudian juga ada sistem prediksi kalori terbakar pada pesepeda menggunakan feed forward neural network. Dan kemudian ada peramalan pendapatan peternakan ayam pedaging menggunakan backpropagation neural network, dan ada jaringan syaraf tiruan untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode backpropagation. Kemudian untuk riset lainnya juga ada tentang aplikasi cluster analisis menggunakan self-organizing maps atau SOM untuk analisis talenta pemain basket. Juga ada pemetaan soal UN matematika secara mudah berdasarkan bank data hasil laporan UN
yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Pendidikan Balitbang Dinas dan BSNP. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan sedikit terkait neural network. Mungkin jika ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih Mbak Hana dan Mbak Tiara. Selanjutnya silahkan kelompok 5 ya, yang bertanya. Silahkan, Aji. Iya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya izin bertanya, Wahyu dari kelompok 5. Tadi sudah dijelaskan ya tentang beberapa pemodelan jaringan pada ANN seperti single layer, multi layer, sama recurrent network. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara menentukan pemodelan jaringan ini sehingga bisa menemukan hasil yang baik dalam suatu kasus tertentu. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih. Mungkin Silakan, Hana atau aku? mungkin Tiara dulu nggak apa. Oh ya, makasih atas pertanyaannya kelompok 5. Jadi kalau sepengetahuan kami sendiri, untuk menentukan pemodelan jaringan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktornya itu yaitu arsitektur jaringannya kayak yang tadi itu single layer, terus multi layer, lalu ada juga recurrent network, terus faktor lainnya itu ada metode pembelajaran, terus fungsi aktivasinya, dan juga ada input masukannya. Kalau di input masukan sendiri itu nanti jadi bakal ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap pelatihan dan juga tahap pengujian. Kalau di tahap pelatihan sendiri nanti itu tiap masukannya bakal dikasih bobot, yang mana bobotnya sendiri itu bakal dibuat berbeda-beda supaya nantinya itu untuk menghasilkan error yang paling kecil atau paling minimum. Terus kalau di tahap pengujian sendiri itu nanti input masukannya itu yang belum dilatih di tahap pelatihan itu dicoba menggunakan bobot dari tahap pelatihan. Seperti itu. Gunanya juga untuk mencari error yang paling kecil. Mungkin Hana ada tambahan, Han? Ya, mungkin dari proses tadi yang udah dijelaskan oleh Tiara, proses pelatihannya sendiri, itu juga ada bisa menggunakan 2 tahapan, dua metode, yaitu ada dengan cara supervised learning atau unsupervised learning. Mungkin itu aja tambahan saya. Mungkin gimana Wahyu, apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup menjawab. Terima kasih. Masih ada pertanyaan dari kelompok 5 untuk kelompok 2? Dari saya sudah cukup, Bu. Oke. Baik, karena pertanyaannya sudah cukup, terima kasih teman-teman semua dan juga Bu Rati. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kelompok 2 atas sharingnya dengan kita. Saya tunjukkan lagi ya, terkait dengan NN, mungkin sebagai gambaran aja. Neural network seperti apa? Last summer, my family and I visited Russia. Even though none of us could read Russian, we did not have any trouble in figuring our way out. All thanks to Google's real-time translation of Russian boards into English. This is just one of the several applications of neural networks. Neural networks form the base of deep learning, a subfield of machine learning where the algorithms are inspired by the structure of the human brain. Neural networks take in data, train themselves to recognize the patterns in this data, and then predict the outputs for a new set of similar data. Jadi gitu ya. Jadi dia train sendiri ya. Makanya nanti kalau kita pakai neural network itu ada yang namanya data training dan ada data testing. Biasanya 70-30 atau 80-20 pembagian data training dan testingnya. Nanti neural network yang sudah Anda miliki, yang sudah Anda bangun, itu di-train terlebih dahulu, dilatih terlebih dahulu. Setelah dilatih dengan data-data
isinya adalah kalau inputnya seperti ini, nanti outputnya seperti ini. Kalau inputnya seperti itu, outputnya seperti itu. Ditrain terlebih dahulu seperti itu. Lalu setelah itu nanti akan diuji bagaimana neural network yang sudah Anda bangun ini dengan menggunakan data testing. Hasilnya akurasinya berapa, seperti tadi dicontohkan pada salah satu riset ya tadi, untuk prediksi kanker atau apa tadi. Nah, itu nanti hasilnya akurasinya ya minimal di atas 90, harus memang di atas 90. Itu kalau di bawah itu biasanya nggak bisa dipakai. Gitu. Tidak memenuhi standar riset. Jadi harus di atas 90 akurasinya. Setelah di training, di testing, barulah digunakan neural network ini. Nah, tadi sempat dijelaskan ada layer-layernya di dalam ini, jadi ada input layer, ada output layer, nanti juga hidden layer-nya ini tadi disebutkan. Hidden layer-nya ini bisa single, bisa multi. Memang kalau semakin banyak, itu hasilnya semakin bagus. Tapi ya lama. Komputernya jadinya lama untuk memprosesnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. In this data, and then predict the outputs for a new set of similar data. Let's understand how this is done. Let's construct a neural network that differentiates between a square, circle, and triangle. Neural networks are made up of layers of neurons. These neurons are the core processing units of the network. First, we have the input layer, which receives the input. The output layer predicts our final output. In between exist the hidden layers which perform most of the computations required by our network. Here's an image of a circle. This image is composed of 28 by 28 pixels, which make up for 784 pixels. Each pixel is fed as input to each neuron of the first layer. Neurons of one layer are connected to neurons of the next layer through channels. Each of these channels is assigned a numerical value known as weight. The inputs are multiplied to the corresponding weights, and their sum is sent as input to the neurons in the hidden layer. Each of these neurons is associated with a numerical value called the bias, which is then added to the input sum. This value is then passed through a threshold function called the activation function. The result of the activation function determines if the particular neuron will get activated or not. An activated neuron transmits data to the neurons of the next layer over the channels. In this manner, the data is propagated through the network. This is called forward propagation. In the output layer, the neuron with the highest value fires and determines the output. The values are basically a probability. For example, here, our neuron associated with square has the highest probability. Hence, that's the output predicted by the neural network. Of course, just by a look at it, we know our neural network has made a wrong prediction. But how does the network figure this out? Note that our network is yet to be trained. During this training process, along with the input, our network also has the output fed to it. The predicted output is compared against the actual output to realize the error in prediction. The magnitude of the error indicates how wrong we are, and the sign suggests if our predicted values are higher or lower than expected. The arrows here give an indication of the direction and magnitude of change to reduce the error. This information is then transferred backward through our network. This is known as backpropagation. Now, based on this information, the weights are adjusted. This cycle of forward propagation and backpropagation is iteratively performed with multiple inputs. This process continues until our weights are assigned such that the network can predict the shapes correctly in most of the cases. This brings our training process to an end. You might wonder how long this training process takes. Honestly, neural networks may take hours or even months to train, but time is a reasonable trade-off when compared to its scope. Let us look at some of the prime applications of neural networks. Facial recognition. Cameras on smartphones these days can estimate the age of the person based on their facial features. This is neural networks at play. First, differentiating the face from the back to a possible age. Forecasting.
Neural networks are trained to understand the patterns and detect the possibility of rainfall or a rise in stock prices with high accuracy. Music composition. Neural networks can even learn patterns in music and train itself enough to compose a fresh tune. So, here's a question for you. Which of the following statements does not hold true? A. Activation functions are threshold functions. B. Error is calculated at each layer of the neural network. C. Both forward and back propagation take place during the training process of a neural network. D. Most of the data processing is carried out in the hidden layers. Leave your answers in the comments section below. 3 of you stand a chance to win Amazon vouchers. So, don't miss it. With deep learning and neural networks, we are still taking baby steps. The growth in this field has been foreseen by the big names. Companies such as Google, Amazon, and NVIDIA have invested in developing products such as libraries, predictive models, and intuitive GPUs that support the implementation of neural networks. The question dividing the visionaries is on the reach of neural networks. To what extent can we replicate the human brain? We'd have to wait a few more years to give a definite answer. But if you enjoyed this video, it would only take a few seconds to like and share it. Also, if seperti itu ya. Semoga video tadi memberikan gambaran lebih baik terkait neural network, dan siapa tahu kemudian ada yang tertarik untuk nanti kemudian mempelajari lebih dalam terkait dengan neural networks. Silahkan, karena tujuan mata kuliah pilihan itu kan kemudian memberikan insight kepada Anda, memberikan gambaran kira-kira nanti mana sih topik riset yang kemudian menarik untuk saya dalami, kemudian diambil TA, dan bisa jadi kemudian dilanjutkan di bidang pekerjaan Anda masing-masing. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada kelompok 2. Kita langsung lanjutkan saja ya ke kelompok 3, case-based reasoning. Silakan. Saya izin share screen, Bu. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah? Iya. Kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Anissa Aura Fitri bersama dengan Faiz Ainun Karima akan menjelaskan tentang case-based reasoning. Sebelumnya, ada permasalahan. Jika di perjalanan tiba-tiba mobil berhenti. Apa yang terjadi? Kira-kira apa masalahnya? Nah, kemudian terakhir kali hal yang sama terjadi karena bensinnya habis. Apa bensinnya masih ada? Ternyata masih. Dan ternyata ditemukan alasan dari mobil tersebut berhenti karena bannya yang bocor. Nah, ini adalah contoh proses berpikir manusia ketika dihadapkan pada masalah yang mirip dengan masalah yang pernah dihadapi sebelumnya. Bagaimana kita menyelesaikan problem tersebut, yaitu dengan mengetahui langkah-langkahnya, kemudian diterapkan. Mulai dari muncul gejalanya, kemudian diberikan diagnosa yang sesuai atau masuk akal. Kemudian bagaimana seorang expert memecahkan masalah, yaitu dengan mempelajari dari buku yang memuat masalah sejenis, kemudian memilih pengetahuan yang tepat untuk diterapkan. Kemudian ada juga heuristic knowledge yang menyatakan bahwa meskipun dia tidak tahu bagaimana hal tersebut bekerja, tetapi karena hal tersebut bekerja, maka dia akan menggunakannya di lain waktu. Nah, jadi, apa itu CBR atau case-based reasoning? Yaitu menggunakan kembali solusi yang sama dari pengalaman saat menghadapi masalah yang serupa. Nah, case-based reasoning ini biasanya juga memuat memory-based problem solving
atau reusing past experience, atau menggunakan pengalaman yang lalu. Jika rule-based reasoning bernalar berdasarkan situasi-situasi tertentu menggunakan short-term memory dan long-term memory sebagai dasar untuk melakukan sebuah tindakan, maka case-based reasoning ini menggunakan penalaran yang didasarkan pada kasus-kasus terdahulu. Nah, jadi pengertian dari case-based reasoning yaitu metode penyelesaian masalah dengan mengingat kejadian-kejadian sejenis yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian menggunakan pengetahuan dan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang baru. Pada case-based reasoning ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama retrieve atau memperoleh kembali, yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali, yang ketiga ada revise atau memperbaiki, dan yang keempat ada retain atau menyimpan. Kemudian terdapat batasan-batasan dari rule case-based reasoning. Keberhasilan dari metode CBR ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu metodenya dapat menirukan human problem solving strategies, dan rules-nya itu mengikuti kebiasaan kehidupan sehari-hari sehingga dapat dipahami. Namun masalah terbesarnya dalam penerapan dari metode CBR ini yaitu adanya knowledge elicitation bottleneck atau hambatan memperoleh informasi yang dipikirkan oleh seseorang. Kemudian expert mungkin tidak bisa merealisasikan solusinya sesuai dengan yang diinginkan karena heuristic knowledge ini sulit untuk diterapkan. Kemudian untuk komponen dari sistem CBR ini yang pertama ada case base atau database dari kasus sebelumnya berupa experience-nya. Kemudian kasus yang relevan dengan mencari kasus yang sejenis, kemudian mencocokkan kasus yang paling mirip dan mengambil solusi dari kasus tersebut. Kemudian ada adaptation of solution, yaitu mengubah atau mengadaptasi solusi yang diambil dari kasus sebelumnya yang kemudian disesuaikan perbedaan antara kasus baru dan kasus yang diambil tersebut. Kemudian selanjutnya ada tahapan dari CBR, yaitu yang pertama ada retrieve atau memperoleh kembali, yaitu dengan mendapatkan kembali kasus-kasus yang paling relevan atau sejenis dengan kasus yang baru. Kemudian ada reuse, yaitu memodelkan atau menggunakan kembali pengetahuan dan informasi dari kasus yang lama berdasarkan bobot kemiripan yang paling relevan ke dalam kasus yang baru. Yang ketiga ada revise, yaitu meninjau kembali solusi yang diambil dari kasus yang lama, kemudian diuji coba pada kasus yang baru. Yang terakhir ada retain, yaitu mengintegrasikan atau menyimpan kasus yang baru yang mana telah mendapatkan solusi ke dalam knowledge database, sehingga kasus tersebut dapat digunakan untuk kasus-kasus selanjutnya yang mirip dengan kasus tersebut. Kemudian bidang aplikasi CBR atau case-based listening. Case-based listening telah diaplikasikan dalam banyak bidang yang berbeda dengan sistem yang disebutkan. Jadi bidang aplikasi tersebut yang pertama adalah CBR. Halo, kok nggak kedengeran ya? Halo. Ya, baru agak terdengar ini. Tadi nggak kedengeran sama sekali. Iya, ini nggak kedengeran nih. Atau saya aja? Bagaimana yang lain? Halo, tes. Kedengeran, Bu. Cuman suaranya kecil sekali. Ya, kecil banget, Bu. Headset-nya mungkin, Mbak. Kalau ini gimana ya, Bu? Dengar sih, tapi kecil. Lebih kecil ya. Halo. Bidang aplikasi CBR.
bidang aplikasi tersebut antara lain yang pertama hukum. CBS yang bisa memodelkan masalah kejahatan dalam bentuk kalimat yang disebut judge. Kemudian CBS yang berhubungan dengan hukum perdagangan rahasia yang disebut dengan HIPAA dan lain-lain. Kemudian dalam bidang kedokteran, CBS untuk menyelesaikan masalah klinik, CBS untuk analisis penyakit jantung berdasarkan kondisi pasien yang disebut CASI, CBS untuk mengklasifikasi kategori kasus yang disebut protos, CBS yang untuk diagnosis medis, studi kasus penyakit pneumonia yang disebut bolero dan lain-lain. Kemudian dalam bidang rekayasa yaitu CBR untuk mendesain arsitektur bangunan kantor yang disebut dengan RC, kemudian CBR untuk perencanaan struktur yang disebut CHATSIN. Kemudian dalam bahasa digunakan untuk pelafalan kata dalam bahasa Inggris yang disebut MBR Talks. Kemudian CBR untuk pelafalan kata dalam bahasa Inggris yang disebut PRO. Kemudian dalam jaringan komunikasi digunakan untuk menangani kegagalan jaringan komunikasi yang disebut CRITER. Kemudian CBR untuk menentukan modul-modul yang sangat kesalahan. Kemudian dalam bidang keuangan untuk audit keuangan yang disebut SCAN, kemudian untuk mendeteksi kepailitan bank dengan AML. Kemudian pro dan kontra dari CBR sendiri, keuntungannya adalah solusi sangat cepat didapatkan karena CBR sendiri berdasarkan case atau kejadian masa lalu sehingga tidak dibuat dari nol. Kemudian domainnya tidak perlu dipahami sepenuhnya, hanya berdasarkan case-case sebelumnya. Kemudian disadvantage-nya adalah kasus lama mungkin sudah tidak relevan lagi dengan sekarang. Kemudian materi yang digunakan bisa saja bias. Kemudian kasus yang paling mungkin atau yang paling berpengaruh tidak terambil. Dia sangat dipengaruhi oleh datanya. Kemudian riset terbaru terkait CBR. Di sini saya mengambil salah satu riset tahun 2017 yang berjudul Case-Based Listening untuk mendiagnosa penyakit anak menggunakan metode Block City. Lanjut. Jadi di sini data kasusnya diambil dari lokasi penelitian di Ibu dan Anak dari Kupang, yaitu dari data dari Oktober 2014 sampai Agustus 2015. Metode yang digunakan adalah metode CT, yaitu metode similarity metric untuk menentukan jarak atau kedekatan antar kasus. Kemudian menggunakan indexing, yaitu adalah struktur data untuk mengatur record data pada disk untuk mengoptimalisasikan beberapa jenis operasi pengambilan atau retrieval tertentu. Di sini metode adalah CBR diberikan dengan 4 cara uji. Yang pertama, diuji dengan memasukkan gejala yang sama dengan gejala pada satu kasus dalam basis tertentu. Kemudian diuji dengan memasukkan kasus baru sebanyak 83 kasus. Kemudian diuji dengan memasukkan kasus baru oleh pakar sebanyak 15 data kasus. Kemudian diuji dengan menggunakan threshold 75% dan 80%. Kemudian berikut hasil dari pengujian pertama sampai dengan ketiga. Dapat dilihat di sini bahwa dalam pengujian pertama didapatkan presentasi hasil diagnosis sebanyak 100%, kedua 75%, dan ketiga 83%. Kemudian pengujian keempat bertujuan untuk membandingkan akurasi sistem menggunakan nilai kewajaran yang diberikan oleh pakar dengan threshold secara acak, yaitu yang telah disebutkan sebelumnya 75 dan 80. Di sini dapat dilihat pada tabel pengujian dengan menggunakan threshold 75% menghasilkan akurasi sistem 69,87% dan dengan menggunakan threshold 80% menghasilkan akurasi sistem sebanyak 57,83%.
dari jurnal tersebut disimpulkan bahwa CBS untuk mendiagnosa penyakit anak usia 1-12 tahun diberikan nilai batas menggunakan nilai threshold oleh pakar sebanyak 70%. Dihasilkan semakin besar nilai kemiripan atau threshold, maka akurasi sistem akan menurun, dan presentase keakuratan sistem CBR untuk penyakit anak usia 1-12 tahun menggunakan metode Block-City pada kasus lama memiliki akurasi 100%, dan untuk kasus baru adalah 75,90%. Kemudian dari total 185 kasus yang digunakan pada pengujian keempat, dapat diketahui bahwa sistem tersebut sudah cukup optimal untuk mendiagnosa 10 jenis penyakit anak usia 1-12 tahun dengan menunjukkan akurasi sistem sebanyak 75,90% dengan menggunakan threshold 70%. Terima kasih. Ya, berikut presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih kelompok 3 penjelasannya terkait case-based reasoning. Grup penanya dari kelompok 6, silakan. Saya Sania, izin bertanya terkait ini CBR. Apakah mungkin suatu input tidak punya output hanya karena belum pernah ditemukan experience sebelumnya di memori untuk menyelesaikan masalah dari problem tersebut? Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Di sini saya ingin menjawab. Di sini presentasi kami berjudul case-based reasoning. Berarti dari case sebelumnya digunakan untuk menyelesaikan solusi yang akan datang. Jadi menurut saya kurang efektif atau kurang pada bukan metode yang tepat untuk menyelesaikan kasus baru di mana kasus tersebut belum banyak terjadi atau terlalu sedikit case-nya di masa lalu. Karena case-based reasoning ini sangat dipengaruhi oleh data case di masa lalu. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 6? Ya, CBR ini memang ini ya ngacunya kepada kasus-kasus yang sebelumnya gitu. Jadi tergantung nanti apakah previous case-nya itu dia ada banyak case atau tidak. Nanti semakin banyak kasus sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan, maka akurasinya akan semakin tinggi gitu. Dan juga nanti kalau tentunya pasti akan ada kasus-kasus baru gitu ya. Tentunya pasti akan ada kasus-kasus baru yang berbeda. Nah, nanti akan dilihat kemiripannya itu ke case yang mana gitu. Bisa jadi kemudian endingnya kan pastinya akan ada proses verifikasi ya. Akan ada proses verifikasi benar nggak sih ketika dikategorikan masuk ke case yang ini gitu, apakah sesuai kalau hasilnya seperti ini gitu atau enggak. Nah, itu yang nanti akan menentukan akurasinya tinggi atau tidaknya itu tadi. Jadi kalau memang kasusnya banyak kasus-kasus barunya, kemudian banyak yang berbeda dari kasus yang lama, otomatis ya akurasinya nanti akan sangat rendah gitu. Kira-kira begitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan oleh kelompok case-based reasoning?
Dari saya sudah cukup, Bu. Oke. Ini coba saya share juga ya, agar sama dengan yang lainnya, sebagai gambaran terkait dengan case-based reasoning. In this video, we're going to give a brief overview of case-based reasoning as a methodology. How does it work? Where and why is it used? As well as giving you a bit of understanding of where the interesting problems exist when building a system of your own. First up, let's explain what case-based reasoning is. Case-based reasoning, or CBR, is an automated reasoning and decision-making process whereby we solve new problems through the experiences we've accumulated in solving previous ones. This is achieved by accumulating data to build a model of understanding of a problem we're trying to solve. By storing the conditions of the problem and the actions taken at that point in time, we establish a collection of rules per se that dictate when in a given situation we have one or more actions to resolve it. The system is then focused on recognizing the similarity of new problems to existing ones, but also how to manage that collection of accumulated data. While we are interested in the AI methodology, case-based reasoning stems largely from the manner in which humans conduct problem solving and has correlations within cognitive science. We face a variety of decision-making problems in every day of our lives, but seldom worry about how to resolve them unless they are entirely new to us. If we are, for example, entering a coffee shop, we know how to get inside the building by opening the door. You don't question it, given you've learned at an early age how to open doors, and as such, getting into the shop doesn't prove a problem. You just open the door and go in and order your coffee. The door might not look the same as other doors you've opened, but you understand that it's a door and know how a door works. Even if you're in a foreign country and don't know the language, you will approach the ordering of a coffee in much the same way you would do in your homeland. Given the way in which a barista and customer interact during the transaction doesn't really change when ordering in a different country. The hard part is overcoming the language barrier at specific moments. In this case, you made a judgment based on prior knowledge to order your coffee in Paris, Rome, or Berlin in much the same way you would do in your favorite coffee shop in London. I have solved this problem before, so I will do roughly the same thing as last time and trying to work around the language barrier. The same principle often applies in video games, with specific tropes established throughout games such that we repeat actions in the same or different games with an intended outcome. If we have an enemy moving towards us in a platforming game, we'll often jump over or onto it. We build an understanding of when jumping on an enemy proves to be the best outcome versus jumping over it. When we meet similar, albeit not identical situations again in the future, we know how to tackle it. This is a critical aspect of how games are designed. We want players to memorize patterns of behavior that yield positive outcomes and make them repeat those patterns throughout the game in similar or different contexts. If this isn't properly established, the game can become confusing as we try to solve a puzzle that we're simply not prepared to deal with, as we've not had prior experience that reinforces our understanding of the problem we're facing. Case-based reasoning is a good method to apply when you have a situation that requires diagnosis, prediction, classification, or recommendation. As such, it has assumed a role in industries that has previously been covered by rule-based expert systems, a more rigid approach to the same problem that proved popular in the 1970s and 1980s. However, as we'll discuss later, CBR has effectively replaced them, given its ability to adapt and change its knowledge base over time. In addition, expert systems typically have a domain model where some high-level language used to express data terminology in a set theoretic language. Case-based reasoning doesn't require data to be modeled in such a way and can be far more coarse and data-driven, ultimately being reduced to a bunch of numbers. As such, there are applications of CBR in situations such as medical diagnosis, vehicle fault diagnosis and repair, anticipating court outcomes based on legal precedents, and even fraud detection, given that in each case there is existing data that would allow us to identify what to do in a given situation, or at least give us a rough approximation of how to approach a different, albeit similar problem. Though perhaps the most common applications that people are familiar with is the recommendation systems that you see in the likes of Amazon and Netflix. In practice, CBR is focused on the management of cases, a set of pairings of a given situation or state X with action or decision Y. These cases are collated and stored over time, typically with the collection growing in size and scale. This collection of cases allows for us to build up more options for making decisions in given situations. We can then in practice use that collection to find actions to make by finding previously recorded situations that are similar to the one we're in now.
So for this to work, case-based reasoning is structured as a 4-step process, sometimes referred to as the 4 Rs: retrieval, reuse, revision, and retention. Each of these phases interacts with the collection of cases, either editing the collection or retrieving actions from it to make. This means that the case collection is constantly being edited as the system is being searched for appropriate actions based on current situations, combined with updating it to highlight whether a particular case proved useful in a given context, as well as adding new cases when it seems clear that the current situation has Ini metodenya sama seperti yang disampaikan tadi ya, hanya saja namanya agak berbeda. Jadi sama retrieval, reuse, revision, retention itu penyimpanannya tadi, disebutnya retention di sini. To relation to anything we've already stored. So to cover the 4 Rs in a little more detail, let's walk through each of them. Retrieval is the process of finding a case that is similar to our current situation or state. This relies on an ability to assess a given state on its applicability to the current one. We'll come back to this in a minute. Reuse is when we retrieve a case and propose it as a valid action to apply in our current state. Revision is when we evaluate through a series of metrics or even simulations how well this proposed action will perform and whether it's practical to apply it in the particular case we're in. This sometimes results in some revision of the action to fit the current context. Then lastly, retention is applied after a successful execution by storing the result of this experience in the case system. This is useful when we revise the proposed solution, given it's now clearly an individual case. These 4R methods provide a decision-making system that can generalize its previous experiences, allowing you to apply decisions made in similar but not identical circumstances to new situations. Coming back to the coffee shop example, you can continue to open that door and order your coffee irrespective of where the door is in the layout of the coffee shop because it's roughly the same problem each time. We've successfully generalized this problem. Even when the situation differs, like you're baking different types of cake, you can often apply the same rules to get your desired outcome, given once again you've generalized that problem. The secret sauce is how the model is stored and your metrics for comparing cases in the system, as well as comparing cases to the current state of your problem. We would typically store the states of our case spaces as n-dimensional real vectors, or rather, one or more collections of real numbers. This is useful given it allows you to quickly run similarity measures across 2 distinct cases to check whether they're compatible with one another. These similarity measures often act like heuristics in classic AI search, given they're applying expert knowledge against the dataset to infer some understanding of their similarity in a given problem. But even with the similarity measures, there are still lots of small nuanced issues that need to be addressed. How to tweak cases that are not 100% fit for the task at hand, when to add new cases or delete old ones, and tweaking the similarity measures being used. This is where techniques such as machine learning can be applied to automate that process and save the life and soul of a poor human subject expert who would otherwise have to do it all manually. As such, you could craft an ever-growing and adapting system that learns from experiences over time. And that's it for this AI 101 on case-based reasoning. If you're keen to see how this can be applied, check out my case study on how Killer Instinct's Shadow AI clones a player's behavior and replicates it in a non-player character. I'm Tommy Thompson, and you've been watching AI in Games. Ya, seperti itu gambaran tambahan terkait dengan case-based reasoning. Semoga semakin memperjelas topik terkait case-based reasoning. Jadi hari ini kita sudah membahas 3 topik ya, sebagai gambaran bahwa ya itulah nanti topik-topik yang terkait dengan rekayasa pengetahuan. Tadi ada expert system, kemudian ada neural networks, lalu yang terakhir ini tadi adalah case-based reasoning. Pada pertemuan selanjutnya, hari Selasa, kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan kelompok berikutnya. Kita akan membahas tentang intelligent agents, data mining, dan genetic algorithm. Seperti itu saja kuliah hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Boleh nggak, Bu, bertanya di luar materi kuliah, Bu? Oke, silakan. Saya akan coba jawab kalau bisa saya jawab.
Ini Bu, saya tadi lihat ini Bu, anak panjenengan. Apakah benar Ibu istri dari Bapak Aryo Muhammad, Bu? Iya. Oke Bu, oke Bu, terima kasih Bu. Cuma ingin memastikan. Oh ya, ya. Oke. Saya kira mau tanya apa gitu ya, topik apa gitu. Oke Bu. Iya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya sampai di sini. Kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa di jam yang seharusnya, yaitu jam 11. Terima kasih atas kehadirannya. Diskusinya cukup seru. Nanti semoga hari Selasa lebih seru lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore. Terima kasih Bu. Sama-sama.